Udah semuanya? Lagi download, Pak. Hmm. Terus jangan lupa itu selain SPSS, maksudnya itu ada data data setnya, data sampelnya dipakai juga, gitu ya? Aduh, duh. Apa yang tadi yang di-download yang bagian mana ya? Ya, Yang crack atau yang SPSS statistik? semuanya lah. Oh, semuanya di-download. Hmm. Pak, mau tanya yang bab 1, 2, 3. Kan dari maksudnya dari Bapaknya kan belum ngasih kayak ketentuan mungkin berapa halaman, terus strukturnya tuh gimana gitu. Jadi kita masih bikinnya kan sesuai kitanya aja. Nah, nanti pas masuk ke jurnal tuh ada ketentuan-ketentuannya nggak, Pak? Kayak template-nya gitu. Kalau template ada gitu. Maksudnya gini, kan teman-teman kan udah sering saya sampaikan ya gitu. Misalnya kalau teman-teman baca jurnal gitu, teman-teman baca jurnal, teman-teman akan melihat, oh kalau kalau research introduction tuh apa sih yang dimuat sama research introduction gitu. Nanti masuk literatur review dia ngomongin apa gitu. Ya. Terus masuk metodologi dia ngomongnya apa kayak gitu kan sebenarnya singkat padat ya gitu maksudnya kalau ngomongin terkait dengan harus kayak gimana gitu ya tujuan kita adalah outputnya jurnal gitu ya kalau masalah format satu kampus dengan kampus lain pasti beda ya tapi kalau udah jurnal teman-teman bisa lihat struktur penulisannya seperti apa kayak begitu ya. Oke, ini saya udah buka datasetnya. Izin ditulisnya di dalam bahasa Indonesia aja kan? Hah? Yang bab 1 sampai bab 3-nya ditulisnya pakai bahasa Indonesia. Bab satu, bab tiga, iya pakai bahasa Indonesia. Terus kalau bahasa Inggrisin gampang lah pakai ChatGPT juga bisa. Ya, Pak. Nah, Berarti buat template-nya sesuai kita aja, Pak. sementara nanti saya kasih template-nya. Oh ya, baik, Pak. Kan kalian belum belum ngumpulin data. Ya, oh ya, Pak. Udah belum? Iya, udah belum teman-teman? Belum, Pak. Masih loading download. Pak, izin tanya Pak. Iya, gimana? Ini buat Windows apa MacBook ya Pak ya? Apa? Buat Windows apa Mac ya? Apa universal Pak? SPSS nggak bisa pakai MacBook. Oh emang nggak bisa Pak pakai MacBook? Dulu pernah Nggak saya bisa. pakai IBM SPSS juga. Gimana? Dulu pernah juga pakai IBM SPSS dulu pernah bisa. Yang saya Tapi ketahuin sih teman saya ketika ngejalanin IBM SPSS pada beli laptop baru ya. oh oke deh Pak. Ya baiklah.
Oke, saya akan share screen lagi deh. Ini share screen ya teman-teman semua. Lihat di sini. Mana ya? Ini kayaknya. Nah, di sini teman-teman semua lihat ya. Tadi kan ada pelatihan di sini kan ada SPSS nih. Di pelatihan Amos ini kan kita masuk ke pelatihan Amos ini. Tadi saya share-nya ini doang ya. Sebentar, sebentar. Saya ambil yang pelatihan Amos deh. Pelatihan Amos. Aduh, ini gimana ya caranya ya? Data sampelnya ini teman-teman bisa kok saya ini juga saya kasih juga. Oke, silakan di ini di download data sampelnya. Oke, saya akan mulai teman-teman semua ya. Asumsi saya adalah teman-teman sudah eh apa namanya mendownload ini ya, mendownload software. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan faktor analisis teman-teman semua. Maksudnya apa gitu? Faktor analisis itu adalah eh, melakukan uji ya validitas dan juga uji reliabilitas pada sebuah measurement teman-teman semua ya. Ini udah all screen semua belum? Oke, maka kita akan mulai dari ngelihat research modelnya dulu. Eh, datanya juga ini deh, coba. Sorry, sorry. Datanya saya kasih yang ini aja karena saya pakai ini yang ini sebentar. Sorry, sorry, sorry guys, sorry guys. Your computer download ini datasetnya ini nih. Semoga bisa sih, bisa. Tuh, pakai datasetnya gitu. Ya, kita akan lihat pertama adalah dari ya anggap ini penelitian teman-teman semua. Ya, kita akan lihat bahwasannya kita punya namanya research model yang dibangun dari teori adalah seperti ini. Ya, saya mau melakukan pengujian ada hipotesis satu dari sosial kapital ke knowledge management capability dan sebagainya. Kayak gitu ya. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, gitu. Di sini juga ada construct measurement-nya. Ya, makanya dibilang di sini ini kan research modelnya. Construct measurement in this study for major sections are operationalized. Jadi ada KMC sebutannya knowledge management capability, social capital, competence upgrading, behavior innovation sama technology innovations. Di mana, nah, knowledge management capability ini itu teman-teman dibentuk dari empat subfaktor teman-teman semua. Ya, ada acquisition process gitu kan, ada conversion process, ada application process, sama protection process kayak gitu ya. Terus yang ini ada social capital ini dibangun dari personal image, company image gitu kan. Teknologi innovation itu ada ya udah ini aja gitu. Behavior innovation ini ada dari oh enggak nih. Teknologi ini ada tiga berarti tiga itu apa ya? Variabel tiga itu adalah oh ini teknologi innovation
itu ada behavior coba. Oh, Technology Innovation, Behavior Innovations, Knowledge Management, Quality, Competence Upgrading ya. Jadi yang ini dia nggak ada sub faktornya teman-teman semua ya. Yang ini tuh nggak ada, yang ini ada. Competence upgrading itu ada dibentuk dari exploration competence, exploitation competence gitu, gitu ya. Ini tuh dari MIT dan sebagainya ini. Yang ini eh, teman-teman bisa lihat aja gitu. Eh, Setelah ini apa namanya? Kita lihat research modelnya seperti ini ya. Kita lihat research modelnya seperti ini. Ini saya nggak bisa share karena ini eh, punya research institute saya dulu waktu di Taiwan gitu. Jadi eh, ini buat belajar aja ya. Oke, kita udah tahu kayak begitu ya. Yang berikutnya adalah teman-teman semua setelah kita tahu, teman-teman buka SPSS-nya. Ini saya close dulu. Yang ini mungkin saya close dulu. Ini saya close dulu nih, sorry. No, ya. Maka saya akan membuka SPSS saya, open gitu. eh saya buka BRM praktis data nih ya. Ya teman-teman semua, ini variabel-variabel. Nah, ini yang saya bilang ini. Ini di kalau ini kan dia lihat di sini teman-teman cara namainnya. Kalau seks itu kelamin, maka kita kategorikan dia male sama female ya. Di sininya pakainya adalah nominal gitu. Terus berikutnya adalah married, single sama married. Age ya gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, less than 25, bla 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 gitu. Lalu experience nanti teman-teman kan juga akan ngitung kayak gini ya. Satu, dua, tiga, empat gitu. Untuk deskriptif analytics-nya kayak begitu ya teman-teman semua ya. Hmm. Dan seterusnya. Dan ini adalah AC1, AC2, AC3, AC4, CO1, CO2 nih kita lihat teman-teman semua ya. Kayak gini nih. AC1, AC2, AC3, AC4 itu dapat dari mana nih gitu. Nah, ini AC nih, acquisition process ya gitu. CO itu apa? Conversion process gitu. AP itu apa? Application process. PR protection process. Karena apa? Variabel knowledge management capability construct-nya gitu kan. Itu dibangun dari 4 sub construct. Di mana ada acquisition process, cara ngukur acquisition process ada 4 item measurement, satu 2 3 4 dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Maka kita udah punya nah variabel ini AC1 sampai PR4 ini sebenarnya punya knowledge management capability, tapi dia itu dibagi jadi 4 ya gitu. Acquisition process diukur dari 4 item measurement, ya. CO diukur dari 5 item measurement, AP diukur dari 4 item measurement, PR diukur dari 4 item measurement gitu. Variabel berikutnya adalah sosial kapital, ya, SC. Sosial kapital pun sama teman-teman semua. Dia dibangun dari beberapa eh, subkonstruk. Ini kan konstruk gedenya sosial kapital. Ada PI, personal image, company image ya. Makanya di sini adalah teman-teman lihat di sini sosial kapital, PI itu personal image sama sosial kapital. Ini CI ini tadi company image kayak gitu ya, personal image sama company image. Gitu.
Zaif berisik nah. Berikutnya teman-teman semua, kita lihat di sini ada yang ini ignore dulu nih. Intake satu sampai in B3. Intake satu tadi ini teman-teman semua, variabel ini. Nih, teknologi innovation, ini behavior innovation. Kan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 kayak gitu ya. Oke. Ini overview terkait dengan struktur datanya dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bagaimana nanti kita nyusun data di variabel kita dan kalau misalnya ada subvariabelnya, subvariabelnya seperti apa? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini diam karena bingung, apa diam karena udah ngerti? Masih agak bingung, Pak. Bingungnya di mana? Oh iya Pak. Dari tadi kan Bapak jelasin dari tadi ada subvariabel itu ya. Saya nggak ngerti subvariabel itu apa ya Pak, bisa dijelasin nggak? Oke, kalau kita lihat lagi di sini, nih, sebentar, mana tuh tadi PPT-nya? PPT-nya. Lihat di sini ya. Bentar, saya ambil mana ya tablet saya? Biar saya join dulu, biar saya nyoret. Ingat ya, kita lagi bahas yang tadi ditanyain Amar ya. Saya coba join dulu ke ininya mana tadi. Eh, Kelas kita ini dia. Recording in progress. Disconnected audio. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman semua, saya akan tadi kita fokusin dulu nih. Tadi Amar ngomong apa variabel sama subvariabel. Nah, teman-teman semua, eh ini saya stop share. Saya akan ganti ke apa namanya ke tablet screen. Eh, oke, Oke, ini aja deh. Sebentar. Huzaifah, Huzaifah, Huzaifah. Oke, tadi kan ada ya. Perhatikan teman-teman semua ya. Tadi kan kita ada namanya variable knowledge management KMC, knowledge management capital. Ini ya, knowledge management capital atau kita sebut dengan KMC kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa tuh subvariable?
Nah, kalau berdasarkan tadi KMC ini ya dibangun dari tadi acquisition process gitu. Kayak gitu ya. Terus tadi ada apa tuh sebentar? Ada sebutannya conversion process itu. Berikutnya application process. Berikutnya protection process. Ingat, semua yang kita lakukan itu adalah based on literature review, teman-teman semua ya. Based on literature review, kayak gitu. Nah, kalau kita gambarin KMC ini adalah begini. Misalnya kita dengar kan, misalnya ini variabel, kan kayak gini ya. Nah, sebelum itu kita masuk dulu lihat masing-masing variabel ini diukur ya. Contoh, acquisition proses tadi dia rupanya adalah 4 item, teman-teman semua. Sorry, sorry. Diukur dengan 4 item. 4 item, lalu conversion proses 1, 2, 3, 4, 5, 5 item measurement, terus application proses 4 item juga, terus protection proses 4 item juga. Berarti kalau dijumlahin adalah 4 tambah 5, 9, 9 tambah 4, 13, 13, 17 item, teman-teman semua. 17 item. Jadi in total untuk ngukur sebenarnya secara keseluruhan dibagi apa namanya kalau kita membagi gitu ya. Gitu. Kalau kita membagi teman-teman semua ini ya itu kita akan dapat ya teman-teman semua eh, apa sih sebutannya eh, akan mendapatkan 17 item measurement yang mana dibagi 17 ini dari masing-masing ini semua ya. Kayak begitu. Ini kok yang ininya nggak nyala ya? Sebentar. Ada ininya nih. Kalau nggak salah. Di sini, sebentar. Saya pindahin dulu yang sini. Harusnya ada ininya. Nah, dibagi ini tuh, ya ini tuh, ya teman-teman semua. Ini, 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 ini. Ya, ini kan, ini totalnya yang ini tadi nih teman-teman semua. Kayak gitu ya. Nah, terus kita masuk nih ke eh, variabel gitu. Kita masuk ke variabel ngomongin yang eh, ini ya ngomongin yang ini KMC ini ya gitu. Kita masuk ke variabel ngomongin KMC yang ini, kita lihat lagi teman-teman semua bahwasannya tadi kita udah tahu bahwasannya KMC ini gitu ya dia dibentuk dari ini, dibentuk dari ini. Biasanya kalau kita di penelitian kan udah ya ke sini ya kan ini diukur dengan menggunakan beberapa, misalnya diukur menggunakan eh, berapa item sih? Oh, misalnya 17. Tapi rupanya KFC ini tidak berdasarkan teori, tidak apa ada begitu aja, tapi dia dibentuk dari 4 ini teman-teman semua. Ya, dari 4 ini, ya. Maka kita harus mengikutkan ini. Jadi kalau misalnya kadang-kadang digambarin begini teman-teman semua. Yang paling yang paling mungkin teman-teman familiar itu ada perceived value. Mungkin ya. Ada perceived bukan perceived value, sorry 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 sorry. Bukan, service tahu tahu eh, mungkin udah sering dengar variabel service quality. Service quality ini nggak stand alone teman-teman semua, ya. Ada mungkin teman-teman ngeliat variabel dia as service quality kayak gini, tapi ada yang service quality-nya kayak gini. Sebentar, saya kasih contoh. Gitu. Sebentar.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya. Ini kan service quality nih, ya kan? Teman-teman semua nih, ini service quality nih, ya kan? Betul nggak? Tapi service quality bisa diukur stand alone service quality atau dia sebenarnya dibentuk dari ini, teman-teman semua. Dibentuk dari ini. Nah, pada asalnya service quality itu dibentuk dari tangibility, reliability, responsiveness, assurance, sama empathy. Nah, ini sama kasusnya sama KMC tadi, teman-teman semua. Masing-masing dari mereka, gitu. Ini punya item measurementnya sendiri, gitu. Punya item measurementnya sendiri, gitu. Item sendiri, ya. Tapi tetap nanti kita ngomongnya ya service quality mempunyai pengaruh terhadap satisfaction, walaupun diukurnya dengan ini, kayak begitu. Sampai sini nangkep nggak, Mar? Nangkep Kebayang Pak. nggak? Jadi untuk subvariabel itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan variabelnya itu ya, sebagai alat ukurnya. Dan Iya, variabelnya kadang-kadang juga untuk ngalat ukurin hal yang di atasnya lagi gitu ya Pak, jadi ya Pak. iya. Jadi tapi ini sekarang jarang ditemui ya. Tapi intinya adalah ya tadi kalau misalnya mau pakai KMC bisa jadi ukurnya 17 item tadi, nggak perlu dicerminkan lagi dengan faktor-faktor ini. Ini kan latihan ya gitu. Biar kalian tahu sebenarnya itu ada yang model kayak gitu gitu. Itu paling kita balik lagi ya ke apa namanya? Ke catatan tadi. Nah, setelah kita lihat di sini ya kan, KMC dibentuk dengan ini gitu. Nah, kita udah tahu, oh, KMC dibentuk dengan ini. Ya, variabel lain ada yang dia punya subvariabel atau subconstruct, ada yang nggak punya. Kayak tadi teknologi innovation sama behavior innovation ya. Kalau teman-teman lihat lagi di apa namanya di inian saya, sorry sorry, nih nih ya, ya kan? Ada variabel yang memang dia berdiri sendiri gitu kan, tidak KMC ya. Social capital dia dibentuk dari beberapa subkonstruk juga, competence upgrading kayaknya juga iya. Saya lupa nih, kayaknya iya deh CU ya. CU itu kayaknya iya, competence upgrading gitu. Yang enggak itu adalah ini behavior innovation sama teknologi innovation. Dia stand alone variable, teman-teman semua. Gitu. Knowledge management capability ya ada subkonstruknya ada empat gitu. Social capital punya dua subkontrak, teknologi innovation, behavior innovation itu diri sendiri, competence upgrading dia punya dua subkontrak kayak gitu. Oke, sampai sini clear ya? Ya. Nah, nanti teman-teman akan nyusun, tapi nanti ya kebanyakan sekarang udah nggak ada subkontrak subkonstrak itu lagi. Jadi teman-teman boleh nyusun tadi modelannya kayak misalnya teknologi innovation ini aja sih, teknologi innovation sama behavior innovation kayak gitu. Oke ya. Nah, sampai sini clear teman-teman semua. Datanya kita udah punya sini. Nah, ini adalah nanti bentuk data yang teman-teman dapatkan dari hasil. Nah, ini mungkin saya ganti berapa ya? Ini kan kosong nih. Ganti jangan ini lah ganti 7 misalnya deh. 4 4. Yang kosong-kosong diisi dulu. Nah, kita udah punya data nih teman-teman semua. Ini nanti teman-teman dia yang min nggak usah dihitung. Ini nggak usah dihitung, kita sampai in B aja. Ini nanti lupakan dulu. Ini karena udah dihitung ini karena dataset yang udah kita latih gitu, ya. Jadi kita punya dari ini deskriptif apa dari demografi sampai employee dari Aceh sampai nanti ke apa namanya ke in B3 kayak gitu. IR apa nih IR? IR.
Ini kali ya. Respondent information, characteristic respondent from. Oke. Bentar, saya ke toilet dulu. Kebelet. Oke, ya. Enggak lagi ngajar. Yang pertama kalau kita lakukan adalah eh, melakukan mean score ya, teman-teman semua ya. Mengukur atau menghitung mean score-nya dia, ya. Mean score-nya dari masing-masing eh, baik itu bukan variabel ya, konstruk maupun subkonstruknya. Udah, saya duduk situ, Mas. Ya. Berikutnya teman-teman semua. Nah, nah, silakan teman-teman ngeliat nih. Saya sebenarnya punya ini, tapi karena ini ya mungkin anggap copyright kali ya gitu. Jadi saya nggak nggak bisa apa namanya, nggak bisa bagiin ini teman-teman semua. Sebentar, sebentar. Ada sedikit apa namanya? Ini saya coba cari dulu yang dari Huzaifah. Nah, nggak boleh lompat-lompatin kayak gitu. Rusak nanti. Dengar nggak? Jangan begitu, nak. Pi, gimana ini, Pi? Ya nggak tahu. Mau ngapain kamu? Itu YouTube LJ Wimpos TV. Jangan. Cancel. Cancel, iya. Oke. Hmm. Nggak boleh gede-gede. Apa? Nggak boleh gede-gede. Pero yo,
Oke. Eh, teman-teman, contoh nih ya, gitu. Ya, kita pertama akan melakukan yang namanya faktor analisis yang kita sebut sebagai validity test. Ya. Jadi sebelum kita melakukan teknik analisis data, kita harus memastikan item measurement tadi masing-masing item measurement itu apa teruji validitas dan juga reliabilitasnya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ujinya? Oke, teman-teman udah buka ininya, udah buka datasetnya, udah buka SPSS-nya. Nah, kalau udah buka teman-teman semua, silakan teman-teman sekarang eh, masuk ke ini close dulu nih. Kita pakai yang ini, datasetnya tadi mana nih? Nah ini, BRM Practice Data teman-teman semua. Kita akan coba gitu. Kita akan mencoba gitu ya teman-teman semua menggunakan dataset ini. Kita pakai variabel sosial kapital PI ya, personal image gitu. Kita pengen tahu tuh sosial kapital personal image gitu ya. Kan gini, variabelnya konstruknya sosial kapital ya. Tapi dia ada dua, personal image sama tadi company image. Dan ini harus dihitung terpisah teman-teman semua karena kita nanti akan kita gabung dengan menggunakan faktor mean score. Sekarang kita satu-satu dulu memastikan dia valid masing-masing dari subkontrak ini item measurementnya valid dan juga reliable. Oke ya. Kalau teman-teman lihat di sini teman-teman nih bisa pertama teman-teman klik di sini ya. Saya sebenarnya mau bagiin ini aja tapi ya nggak boleh ya. Dimension reduction terus faktor. Udah sampai sini ya? Teman-teman semua udah masuk semuanya? Nah, kita akan pakai yang SCPI dulu, teman-teman semua. SCPI dulu sampai SCPI 6. Ini tinggal satu-satu capek ya. Pakai shift aja langsung pindahin ke sini variabel SCPI 1, SCPI 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, teman-teman semua ya. Ketika dia sudah dimasukkan semuanya, teman-teman semua, kita masuk ke deskriptifnya, teman-teman semua. Di sini nih, yang ini. Nah, masukin initial solution, KMO Bartlett test sama anti image. Berarti apa? Ini ya, initial solution udah dicek, KMO Bartlett test juga dicek sama anti image. Kalau udah klik continue. Kayak begitu, ya. Berikutnya teman-teman semua, kita akan melakukan rotated gitu, extraction dari data yang kita punya gitu. Masuk ke extraction semuanya semua teman-teman semua. Nah, pilih correlation matrix bukan covariance ya, correlation matrix gitu. Terus unrotated factor solutions udah dicek juga. Number of factor, nah ini based on eigenvalue ya, jangan yang ini, tapi yang ini satu gitu ya. Terus script kalau teman-teman mau ngeliat script boleh juga, boleh dicek. Salah salah, ini based on number factor yang ini nih, bukan eigenvalue dia yang lain lagi. Fix number of factor to extract ya. Nah, satu ya. Jadi nanti biar dikelompokkan jadi satu maksudnya gitu. Kalau teman-teman udah cek semuanya sama kayak begini, ya. Terus kita masuk ke rotation. Rotationnya Varimax, ya. Terus rotated solution, udah. Sama max iterationnya 25. Continue. Berikutnya teman-teman, klik option. Di sini, score dilewatin aja, option. Terus kita pilih sorted by size. Oke, continue. Kayak gitu. Oke, udah. Dan ini adalah kriteria for faktor analisis, teman-teman. KMO-nya harus 0,5, faktor loading-nya 0,6, eigen value-nya harus lebih dari 1, cumulative explains variance-nya harus 60%, communality-nya harus 0,5. Oke, mari kita lakukan running datanya.
untuk subconstruct social capital personal image. Nah, teman-teman akan lihat di sini di resultnya, ya. Lihat, KMO Bartlett Class-nya udah sesuai dengan harapan belum? Harus apa? Lebih dari 0,5. Yang ini. Ini 0,693. Berarti nggak ada masalah. Kayak gitu ya. Karena ini 0,5. Berikutnya adalah kita ngecek faktor loading dari masing-masing item measurement yang mengukur subkontrak sosial kapital untuk personal image. Gitu. Ya. Nah, kita bisa lihat masing-masing teman-teman. Ingat, kumulatif varian explain-nya harus 60%. Dan sekarang kita baru mendapatkan di 46,977 kumulatifnya ya. Gitu. Ini sama nih, hasilnya juga sama. Nggak beda jauh. Maksudnya ini sama ini sama teman-teman semua. Ya, total varian explain dia hanya bisa menjelaskan kumulatifnya itu di awal itu di 46,977. Sedangkan harapan kita dia ada lebih dari 60% teman-teman semua. Komunalitinya juga ada yang jelek. Ya, teman-teman lihat di sini kan SCPI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ngeliat kok yang yang bagus tuh cuman 2, 3, sama 5. Nah, nanti kita lihat apa yang mesti kita lakukan. Nah, ini script plotnya ya. Nggak penting-penting banget. Ini komponen matrix, dia akan ngelihat dari yang paling jelek, teman-teman semua. Yang paling jelek itu, ya, faktor loadingnya itu adalah SCPI 1, teman-teman semua. Jadi kalau ngeliat faktor loading itu di komponen matrix, teman-teman semua ya. Nih, jadi apa yang mesti kita lakukan adalah pertama kali mendelete SCPI 1. Ya, mendelete SCPI 1 dan meningkatkan tadi apa namanya kekuatan dari faktor analisis kita. Ini tinggal klik ini aja nih yang ini biar nggak capek-capek lagi faktor analisis gitu. Keluarin SCPI 1, sisa 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana kita ngelihatnya jelek? Nih, saya ulangi lagi. Lihat, SCPI 1 di antara semuanya adalah yang paling jelek komunalitisnya. Ya kan? Faktor loadingnya juga yang paling jelek. Kalau ini kan dia urut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia ngurut dari yang paling tinggi teman-teman semua. 2, 3, 5, 6, 4, 1. Yang paling jelek apa? 4, 6, 2. Jadi kita jangan ngapus yang tiba-tiba ini aja lah SCPI 4 gitu. Jangan dulu, nggak boleh. Kita dari yang paling jelek dulu. Kita hapus, kita keluarin lagi dia dari variables, kita oke. Maka hasilnya akan meningkat teman-teman semua. KMO nggak ada masalah. Nah, lihat. Yang tadinya komunalitasnya pada jelek semua di sini, ya kan ada yang jelek nih. Itu meningkat. Tapi kita masih belum dapat teman-teman semua yang ini ya kita tinggal sini. Kita belum dapat sesuai harapan kita. Kumulatif explains-nya juga masih di bawah 60%. Dan kita masih mendapati ada item measurement yaitu SCPI 4 yang komunalitinya kurang dari 0,5 dan kita bisa pastikan faktor loadingnya kemungkinan juga kurang dari 0,6. Nah, tapi rupanya Pak, itu komponen matriksnya faktor loadingnya 0,6. Bener kan? Ada nggak yang di bawah 0,6 saya tanya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Oke, nggak ada. Maka apa yang mesti kita lakukan? Semua kriteria yang tadi kita minta di sini harus terpenuhi. Ini. Kayak gitu ya. Harus kita penuhi teman-teman semua. Agent value kita lihat, agent value kita 2 ya di sini. Initial agent value-nya 2. Jadi ini harus lebih dari 1. Ini masih 53, masih 53, tapi ada komunalitas yang jelek, SCPI 4. Maka kita take out dia dari sini. Kita tersisa 4 item measurement, teman-teman semua. Maka kita lihat lagi. KMO Bartlett test, oke, nggak ada masalah. Komunalitas semuanya lebih dari 0,5. Tapi kita lihat setelah kita take out dia,
ada yang commonalities-nya mesti jelek teman-teman semua. Ya, apa yang mesti kita lakukan adalah kalau teman-teman mau anggap ini 4,96 dibulatin jadi 5 juga boleh. Tapi kalau gue mau ningkatin coba kalau gue delete SCPI 5, apa yang terjadi? Apakah kumulatif explain-nya naik? Oke, KMO-nya masih aman teman-teman semua, lebih dari 0,5. Ya, rupanya masih jelek ya. Teman-teman terserah mau retain apa enggak, tapi kita coba apa namanya? Muzaifah, jangan berisik. Nabi lagi ngajar. Kita masih punya SCPI 6 yang di bawah 0,5. Kita lihat apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya nanti ini cuma tinggal dua item gini, teman-teman, minimal item measurement yang bisa mengukur subkontrak itu atau konstrak itu minimal dua, ya. Ini bagus contohnya bagus, SCPI 6 kita keluarin dulu, ya. Oke, 0,5 oke, 893 kumulatif varian explain-nya 89, initial agent value-nya lebih dari satu, ya. Faktor loading-nya bagus. Maka kita sudah selesai melakukan validity analysis menggunakan faktor faktor analisis ya. Langkah berikutnya adalah melakukan reliability analysis. Tapi cara melakukan reliability analysis adalah menggunakan item yang sisa di sini teman-teman semua. Cuman 3 sama 2 gitu ya. Kita akan menggunakan sisanya gitu. Nah, di sini kan dibilang all item remain from the result of factor analysis will be adopted to proceed the reliability test. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sekarang balik ke tab yang ini, analyze gitu. Terus scale, terus reliability analysis. Ya. Oke. Nah, ini kan juga cuma SCPI 32 sama seperti yang tadi kita lakuin ya. Berikutnya adalah teman-teman kita masukin nih tadi ya SCPI 3 sama 2. Nih, statistik. Yang mesti kita lakuin apa? Yang mesti kita cek adalah scale if item deleted. Scale if item deleted gitu. Ini dicek cek gitu. Terus correlations kita cek juga ya. Kayak gini nanti kelihatan nggak usah diapa-apain lagi yang lain karena kita cuma butuh value itu aja. Kriteria item yang reliable adalah kalau item to total correlation-nya greater than 0.5 dan Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha untuk penelitian yang sifatnya exploratory boleh 0,6. Tapi kalau confirmatory dia 0,7. Continue, maka kita akan dapatkan hasilnya. Reliability all variable gitu. Maaf, 200 itu SCCI kayaknya, Bapak. SCCI. Masukinnya. Coba kita lihat. Oh, sorry sorry sorry. Untung aja dibilangin. SCPI 2 sama 3. Ini ya. Continue. Oke. Kita lihat. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya adalah kuesionernya ada 200 audiensnya. Total 200. Cronbach Alpha kalau nih penelitian kita adalah confirmatory faktor analisis. Apa itu confirmatory faktor analisis? Adalah kalau kita penelitiannya berdasarkan teori atau punya grand teorinya dan item measurementnya jelas punya siapa. Gitu. Ya. Lihat Cronbach Alpha 0,880 berarti satisfied the criteria. Lalu berikutnya adalah item to total correlation. Nah ini nih, berdasarkan satisfy kriteria, maka dia adalah lebih dari 0,5. Maka kita bisa pakai, nah kita catat di catatan kita. Untuk SCPI 2, untuk SCPI yang kita pakai adalah untuk nanti kita ngitung multiple regression adalah SCPI 2 sama SCPI 3. Kayak gitu. Oke, sampai sini clear?
Silakan dilakukan untuk semua sisanya. Tugas kalian melakukan semua sisanya dan kita akan nanti di next pertemuan, ya, next week kita akan masuk, ini validity test sudah, reliability test sudah, kita akan masuk multiple regression untuk next week. Kayak begitu. Habis multiple regression kita akan masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam structure equation modeling. Saya akan udah mulai masuk ke structure equation modeling. Oke. Karena waktunya nggak cukup. Nah, berikutnya teman-teman semua. Nah, saya akan ngasih teman-teman eh, template-nya, template pengerjaannya. Sebentar. Mana sih chat? Kolom chat? Kolom chat itu. Nah, saya minta masing-masing ya untuk buat ya hasilnya. Udah saya share ya itu template-nya. Udah uploaded belum? Oke. Kita lihat lagi. Share di sini terus saya buka ini template-nya ya. Contoh. Nah, teman-teman masukin tadi SCPI ya gitu. Yang di delete yang mana gitu? Yang di delete adalah 2 3 3 yang di retain adalah 2 sama 3, yang lainnya di delete gitu ya kan? Dan di delete. Nah, agent value-nya 1,786 yang tadi teman-teman semua. Ya, mana tuh tadi? Ini terakhir mana sih? Faktor analisis yang terakhir itu gini. 1,786. Lihat teman-teman semua. 1,786. Kalau agent value itu adalah untuk subconstruct-nya ya. 1,786. Kayak gitu. Terus kumulatif explain-nya 89309 dimasukin. Cronbach alpanya tadi teman-teman semua lihat di atas adalah Cronbach alpanya di reliability analysis. Cronbach alpanya itu mana tuh tadi tuh? Nah, 0,822. 0,880 lah gitu. Faktor loadingnya dimasukin teman-teman semua. Dia memiliki faktor loading 0,945 untuk SCPI 3 dan 2. Lihat dari mana? Lihat dari ini, komponen matrix. 945, 945 gitu. Item to total correlation-nya lihat di reliability analysis. Ini 0,786, 0,786. Sisanya maka item ini adalah di delete. Kayak gitu ya. Delete, 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 delete. Bikin sampai selesai. Sesuai dengan variabel yang ada dalam ininya ya. Dalam ini saya bagiin aja deh. Tapi jangan disebar ya. Gitu. Ya for your reference only lah. Berarti nanti ini dikumpulin, saya bikinin draft terus draftnya kasih ke Bapak ya untuk tugas Pak. Enggak draft loh. Apa draft sih? Enggak buat kumpulin hasil tugasnya. Ya ntar eh, taruh di ini aja. Taruh di GCR aja ntar saya bikinin. Gitu. GCR-nya belum ada Pak, Masa sih? belum Ya punya. udahlah, kumpulin di kamu aja deh. Ya udah, Linknya kasih saya. oke Pak. Gitu ya. Dibikin kayak gitu. Nanti kita pekan depan ketemu untuk bahas hasilnya dan masuk multiple regression. Kayak gitu. Multiple regression selesai, kita masuk ke SEM. Sambil teman-teman melakukan data collection untuk penelitiannya. Ya biar nanti at the end of the semester udah terbit di jurnal gitu. Mungkin kita kuliah nggak akan lama-lama, sisanya teman-teman mungkin nanti kita bisa pakai untuk diskusi terkait dengan bagaimana nerbitin artikel teman-teman di jurnal. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Untuk validity sama reliability analysis, sebentar, sebentar.
Bapak yang step-step tadi dikasih nggak ya, Pak? Oh, lagi ini. Apa step by stepnya? Iya, yang tadi Bapak tunjukin itu dibagiin nggak ya? Eh, tapi jangan dibagiin lagi ya ke orang lain ya. Apa, Pak? Maaf. Ya, jangan dibagiin lagi ke orang lain. Maksudnya ini tuh sebenarnya nggak boleh saya bagiin gitu. Oh, Ya maksudnya harusnya tuh kalian tuh nyatet sebenarnya. Gak apa lah, tapi biar kalian belajar nyatet aja lah dari recording tuh. ya udah. Tapi Heeh. sebelumnya saya mau tanya Pak, yang kayak tadi KMO-nya harus lebih dari 0,5 itu emang ketentuannya dari situ ya Pak? Iya, itu ada 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 bahasan akademiknya itu. Hmm. Thank you Pak. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin tanya, Pak. Untuk Heeh. yang di report itu, untuk item to total correlation-nya itu lihat dari mana ya, Pak? Kan tadi Eh, untuk faktor loading-nya lihat di komponen matrix. di reliability analysis. Oke. Nih, sebentar saya share dulu nih. Screen. Kan kita udah running reliability analysis di output sini. Di item total statistik. Ini ada corrected item total correlation 0,786. Yang ini ya. Cronbach alpha ada di reliability statistik. Cronbach alpha 0,880. Oke, ada lagi. Gimana? Atia, ada lagi? Udah, Pak. Udah aman. Oke, Makasih, Pak. ya. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada, eh saya rasa cukup. Saya asumsikan teman-teman clear untuk validity sama eh untuk faktor analisis, untuk validity analisis dan juga reliability analisisnya. Tugasnya dikumpulkan pekan depan dan kita cek sama-sama gitu. Saya pengen tahu eh, teman-teman bisa apa enggak gitu.
ada kesulitan apa enggak. Sekalian ya nanti ya itu akan teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman pakai SPSS untuk penelitiannya. Nanti kalau untuk Amos mungkin beda lagi. Kayak gitu mungkin nggak ada kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan kelas kita. Teman-teman bisa mulai langsung ngerjain sendiri ya mandiri tek 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 latihan kayak gitu. Habis itu nanti hasilnya dikumpulkan di PJ kayak gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Oh ya Pak, Ya, buat kelas minggu depan online apa offline ya Pak? maunya online atau offline? Kayaknya pada maunya online deh. Maunya online ya udah nggak apa-apa. Oke Pak. Oke ya, bebas aja yang penting ada hasilnya gitu ya. Ya makasih teman-teman semua. Tapi kalau online please banget eh show your face ya gitu. Kayak saya nggak tahu kalian dengerin saya apa enggak gitu. Kadang mukanya muncul aja belum tentu ngerti gitu. Apalagi yang nggak tahu lagi ada di mana sekarang, mungkin lagi nongkrong sama pacarnya atau gimana gitu kan. Ya, itu mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Pak, Apa Bapak, gimana? maaf. Bapak ini saya, kok ya apa ini SPS nggak bisa-bisa ya Pak? Dia nggak dapat trialnya gitu terus. Udah berulang-ulang. Coba kan tadi saya bilang baca readme-nya, jangan abis diinstal dibaca readme-nya. Sama read Udah dicoba. dibaca terus diapain tuh? Ada file yang mesti kamu copy, kamu tiban di foldernya SPSS. Coba dibaca readme-nya, ya. Udah Bapak. Yang lain ada kendala yang sama atau gimana? Ya, kalau kamu nggak bisa nanti coba cari versi lain yang kira-kira bisa lah di laptop kamu. Harusnya sih bisa ya. Baik. Mm. Jadi gimana online atau offline minggu depan? Online? Nanti mau polling dulu deh Pak, Oh, vote polling dulu. dulu. Oke, bebas. Ya. Nanti Senin sama Hilasnya dikabarin lagi mau online apa offline. Oke. Nanti info aja ya. Oke, mungkin eh cukup ya. Teman-teman bisa langsung praktis sendiri. Sambil kan kenapa saya minta online sebenarnya biar nge-record nih. Teman-teman bisa lihat oh ini tadi ini begini gitu. Kalau offline ya yang dengerin aja belum tentu ngerti gitu kan. Iya. Apalagi yang ngobrol di belakang. Iya. Khawatirnya begitu. Yang udah-udah sih gitu. Oke, mungkin itu aja. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Silakan untuk bisa self practice. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan feel free ditanyain. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya tutup kelas kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, sama-sama.